Halo YouTube, hari ini tanggal 16 Mei 2020, Sabtu. Saya mau share sedikit mengenai solar panel atau photovoltaic panel yang saya baru pasang. Jadi saya baru pasang ini tanggal 7 kemarin dan langsung diaktifkan oleh vendornya. Saya pasang lewat vendor namanya ATW Solar. Sistem yang saya gunakan atau saya pasang ini adalah on grid, artinya terhubung ke sistem PLN atau ke jaringan PLN, bisa membantu PLN untuk memberikan daya ke rumah saya. Jadi listrik yang dibangkitkan dari panel surya ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk masuk ke rumah atau digunakan. Jadi ini jumlahnya ada 4 panel. Satu panelnya punya kapasitas atau daya maksimum 350 watt, sehingga kalau dikalikan 4, daya maksimum yang bisa dihasilkan sekitar 1400 watt. Ini peak ya, artinya ketika matahari sangat terang mungkin bisa hampir mendekati 1400. Saat ini sangat terik ya, jadi kelihatan cukup terik. Cara kerjanya panel surya ini mengubah energi matahari, cahaya ya. Jadi ini cahaya yang diubah menjadi energi listrik, bukan panas, tapi cahaya. Ketika mendung pun, selama masih ada cahaya, maka masih akan membangkitkan energi listrik. Dari 4 panel surya ini akan dihubungkan ke satu micro inverter di bawahnya. Jadi nanti ada fotonya, saya bisa tampilkan. Arus yang dibangkitkan oleh panel surya ini adalah arus DC atau arus arah dari keempat-empatnya masuk ke satu micro inverter. Di situ akan dirubah menjadi AC 220 volt seperti yang kita gunakan di rumah yang berasal dari PLN. Dari micro inverter tadi langsung kabelnya 220 volt AC masuk ke jaringan rumah, ke breaker rumah ya. Jadi langsung ketemu fase, dia akan memberikan listrik terlebih dahulu ketika ada beban dari rumah. Ketika bebannya lebih tinggi dari yang bisa dihasilkan oleh panel surya, baru nanti listriknya PLN masuk. Dengan menggunakan sistem ini, kWh meter yang kita gunakan juga perlu dirubah, yaitu ekspor impor. Maksudnya adalah kenapa begitu? Artinya kita bisa memberikan listrik ke jaringan PLN ketika ada kelebihan daya. Artinya ketika siang hari kita pakai daya tertentu, lalu si panel suryanya ini menghasilkan daya lebih dari yang kita pakai saat itu, maka oleh si kWh meter ekspor impor akan dihitung dan dicatat. Jadi seolah kita berikan daya lebih itu, energi lebih tadi ke PLN di siang hari tentunya, karena malam tentunya udah nggak ada sinar matahari ya. Jadi siang hari ada kemungkinan kita memproduksi lebih dari yang kita gunakan, kita berikan ke PLN di siang hari. Nanti malam harinya kita bisa dapatkan energi dari PLN tadi secara gratis ya. Sekarang kita akan lihat kWh meter ekspor impornya. Ya, ini adalah kWh meter ekspor impor yang baru dipasang beberapa hari yang lalu. Kita coba lihat detailnya ya. Jadi bentuknya mirip seperti kWh meter yang kita punya di rumah ya, yang lain. Cuma bedanya dia bisa menghitung energi yang diberikan oleh PLN ke rumah, dan sebaliknya energi yang dikirim dari rumah ke jaringan PLN. Makanya namanya ekspor impor. Di sini ada breaker biasa ya. Rumah saya ini kebetulan 2200 volt ampere, jadi pakai breaker 10 ampere ya, ABB. Kemudian ini ada
antena ini untuk, jadi si KW meternya ini punya kemampuan untuk mengirimkan data secara digital ya, langsung lewat internet ke PLN, ke server PLN. Jadi dia dimonitor secara real time. Ini adalah KW meternya. Jadi ada dua kabel kan ya biasanya dari PLN, satu kabel fase, satu kabel netral. Buat teman-teman yang lebih ngerti, kalau ada yang salah tolong langsung dikoreksi aja, silahkan di kolom komentar. Satu fase, satu netral. Yang fase masuk ke yang paling kiri kalau nggak salah tuh ada koneksinya. Kemudian yang kedua dari kiri itu adalah keluaran dari KW meter, masuk ke breaker, lalu masuk ke jaringan dalam rumah. Yang dua paling kanan ini, nomor 3 dan nomor 4 itu adalah netral ya. Ada satu ke PLN dan satunya lagi ke netral yang ke dalam rumah. Ya, kita coba lihat menunya. Saya belum tahu semuanya ya, jadi mungkin nanti setelah ada informasi lebih lanjut, kalau udah jelas saya akan update lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ada SN nih, saya nggak tahu maksudnya apa, 2222. Kemudian jam, ini jam. Ini Kospi itu faktor daya lah ya. Untuk jelasinnya mungkin kalau ada yang lebih ngerti, sebentar, tadi sampai mana ya? Tanggal, jam, Kospi 0,977, artinya ini dari VA dikalikan Kospi dapatnya watt. Makin tinggi angkanya mendekati 1 makin bagus, artinya semakin efisien. Ini total impor 2,95 kWh. Ini artinya saya udah pakai listrik dari, ini kebalikannya. Jadi saya sudah kasih ke PLN 2,9 kWh. Kalau yang saya pakai dari PLN ini total ekspor ya, 27,68 kWh so far. Karena hari ini siang terang sekali, maka dari tadi tuh belum berubah angkanya nih. Nah, ekspornya dari tadi 27,68 terus. Jadi seolah-olah saya masih pakai yang dari matahari ya ke dalam rumah. Tapi juga kayaknya pas-pasan karena impornya juga cuma naik dikit gitu. Tadi cuma, ini kan sekarang impornya 2,95, tadi cuma 2,7 hampir 2,8 lah. Artinya dalam berapa menit saya ekspor, dari sisi saya ya, ekspor 0, sekian kWh ke PLN. Ini yang lain-lainnya saya nggak ngerti nih. Nanti kalau ada yang tahu mungkin boleh silakan ya, silakan kasih informasi. Buat yang kerja di PLN mungkin ya lebih ngerti dari saya. Ini KWH, kafar, hour, ini alarm, display yang tadi buat rubah-rubah, di billing saya nggak tahu. Ini buatan China, distributednya oleh PT apa gitu. Oh, ini ada diagramnya nih. Mainline, load. Oh ya, oke. Ya, ini parameter ekspor impornya. Sekarang saya mau tampilkan sistem monitoringnya lewat website Hoymiles. Bisa kita lihat sama-sama di komputer. Ya, ini adalah websitenya ya. Website untuk monitoringnya di world.hoymiles.com. Tampilannya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, ini suaranya mungkin agak kurang jelas karena saya menggunakan voice recorder yang terpisah dengan videonya. Karena kalau saya langsung komen di video screen itu suaranya sangat nggak jelas. Ini saya lakukan terpisah dengan alat lain ya. Buat teman-teman yang tahu mikrofon yang berkualitas yang bisa dihubungkan ke komputer, bisa di-share di kolom komentar. Ya, ini websitenya. Dari vendornya sudah membuatkan akun ke saya. Nanti ketika kita masuk ke website ini akan diminta untuk mengisi username dan password.
Tampilan seperti ini, ada overview, ada device. Kita tunggu buka. Di sini terlihat MI itu untuk microinverter. Ini ID-nya sekian, itu kelihatan. Kemudian ada juga DTU, yaitu communication gateway-nya, yaitu alat untuk mengambil data atau mencatat power generation dari si surya panel setiap saat. Kemudian dia kirimkan data itu ke servernya si Holy Miles ini. Jadi dia juga terhubung ke WiFi di rumah ya, DTU namanya. Nanti data yang ditampilkan akan setiap 15 menit berubah. Ada delay juga sedikit dari yang kita lihat di sini terhadap waktu saat dilihat ya. Ini untuk reporting kita bisa lihat energi atau solar power ya, kita pilih. Waktunya itu apakah kita bisa lihatnya harian, mingguan, bulan atau dalam 1 tahun. Ini total energi 5,2 kWh, ini adalah energi yang dihasilkan per rentang waktu yang ada di sini ya, yang kita set. Kembali ke overview. Ini ada today energi 4,6 kWh. Ini artinya energi yang sudah dihasilkan oleh panel surya per hari ini ya, dari pagi sampai sekarang. Current power itu adalah daya yang dihasilkan saat ini, current. Ini kelihatannya real time, yaitu 768,9 watt. 768,9 watt ini setara dengan 54,92% dari kapasitas maksimumnya, yaitu di 1400 watt atau 1,4 kW. Peak hour ini ada 3,28 hour atau jam. Ini adalah hasil dari perhitungan today energi 4,6 kWh dibagi dengan kapasitas maksimum 1400 watt. Jadi seolah-olah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi ini pada daya 1400 watt. Jadi ketika maksimum terus dapatnya 3 jam. Total energi ini adalah energi yang didapatkan atau di generate oleh si solar panel selama saya pasang solar panel. Reduction CO2 nya ini 41,03 kg itu kira-kira, mungkin ya, kalau ada yang lebih tahu silahkan diralat. Ini kemungkinan adalah pengurangan emisi karbon yang saya sudah lakukan dengan tidak menggunakan energi yang berbahan fosil, berbahan bakar fosil, dan hanya menggunakan energi. Jadi saya bisa ngurangin 41 kg emisi gas karbon hingga saat ini sejak saya pakai solar panel. Kalau untuk pohon ini, trees, itu kemungkinan konversi dari CO2 nya juga saat ini belum sampai 1 pun belum. Nah ini chartnya, chart daya di sumbu Y atau vertikal. Ini ada satuan kilowatt atau daya tertinggi 1,2 kW sampai dari 0 ya, 0 sampai 1,2 kW. Kemudian di sumbu X atau horizontal ini adalah waktu ya, jam 12 malam sampai jam 2 siang saat ini. Data ini bisa di refresh ya, datanya akan muncul tiap 15 menit. Di jam 2.15 terakhirnya 700 watt.
Nah, eh, di bawah ini tuh catatan energi yang dihasilkan setiap harinya. Itu tahun 2019 bulan Juni sampai 2020 bulan Mei. Ini tanggal 7 Mei itu dapat 4,834 kWh. Tanggal 8 3,18, tanggal 9 2,238, 3,3, 4,2, 5,7. Ini paling tinggi nih rekor. Hari ini kemungkinan akan nyalip ya, karena sangat terik. 5,204 ya. Ini monitor sistemnya dari Hoy Miles. Sebagai informasi tambahan, panel surya ini brandnya dari Norway, tapi mungkin di manufacturernya di Singapura ya. Kalau untuk DTU dan microinverternya dari China. Saya juga beli baterai 2,8 kWh. Baterai ini hanya untuk cadangan ketika mati lampu aja sih. Ini nggak ada hubungannya dengan sistem on grid ini. Hanya digunakan mirip seperti genset, ketika mati lampu kita bisa ambil energinya seperti itu. Oke, sementara itu dulu mengenai panel surya dan sistem monitoringnya, sistem on grid ini. Jika ada hal-hal yang kurang benar mungkin bisa dikoreksi, silakan dipasang di kolom komentar, atau ada pertanyaan yang ingin diajukan silakan, saya akan coba menjawab. Jika saya kurang mengerti topiknya, saya akan coba search di internet dan akan coba tampilkan juga di kolom komentar. Mengenai sistem ini sebenarnya untuk investasinya atau perhitungan investasinya itu masih kurang menarik, karena biasanya payback period atau balik modalnya itu sekitar 7 sampai 10 tahun, sekitar 8 tahun lah. Ini sangat tergantung dari biaya listrik ya, tarif listrik, dan juga cuaca, seperti itu. Panel listriknya sendiri punya efisiensi nanti akan turun di 80%, akan turun dari 100 ke 80% setelah 25 tahun. Tapi setelah 25 tahun pun sebenarnya kita masih bisa pakai. Saya belum dapat data rate penurunannya itu akan keberapa setelah berapa tahun, per tahunnya berapa persen. Ya itu aja. Sementara itu dulu guys, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan diajukan. Semoga informasi ini berguna. Thanks for watching and have a great life.